Tentunya ini suatu hal yang sangat menyedihkan sekaligus menjijikkan sekali dilakukan oleh negara penyelenggara olahraga kelas dunia. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. Today is Friday, 12 June 2026. No time is about beep and a beep beep today. Ini adalah kondisi di lingkungan hari ini di studio alam 1, 2, 3, dan 4. Gimana kabar Anda hari ini? Hari ini adalah hari yang cukup cerah di Kabupaten Malang, to be precise. Udaranya juga cukup dingin. Sekarang koleksi jaket saya yang lumayan tebal keluar semua ya. Oke, hari ini adalah hari Jumat. Kita mau bahas apa nih? Kita langsung bahas tentang Global Talk ya. Kemarin saya nonton TV di TV One ya khususnya. Di situ dibahas tentang bagaimana tekanan-tekanan yang diterima oleh Iran dalam rangka dia mengikuti pertandingan sepak bola dunia tersebut. Tentunya ini sangat menyedihkan sekali ya. Dan semoga apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran pada saat ini berkaitan dengan sepak bola ini itu semata karena administrasi dari Trump saja ya. Semoga bukan mencerminkan Amerika yang sesungguhnya ya, yang semacam memberikan diskriminasi kepada Iran sedemikian rupa. Itu seharusnya tidak dilakukan oleh negara penyelenggara seperti itu, karena itu menunjukkan sikap apa tuh? Sikap kekanak-kanakan ya, sikap ketidakdewasaan terhadap geopolitik yang ada sekarang. Kalau memang menginginkan perdamaian, harusnya bisa dimulai dari acara sepak bola itu kan ya. Kalau fakta ternyata Iran menutup dialog dengan Amerika Serikat, ya itu karena salah siapa? Ya, kalau selalu dikhianati, kalau selalu dikepung, dikeroyok seperti itu, ya siapa yang akan percaya berdialog seperti itu ya. Dan harusnya kalau memang ingin menciptakan perdamaian dunia, bisa dimulai dengan acara-acara olahraga seperti ini, bukan semakin memperuncing adanya konflik semacam itu ya. Jika Amerika Serikat sedemikian rupa membenci suatu negara, akan berdampak buruk pada negara itu sendiri di masa depan mendatang ya. Karena semakin lama manusia itu akan semakin bertransformasi, akan semakin berubah. Tidak selamanya dia akan bodoh ya. Mungkin saat ini suatu negara menjadi adidaya, tidak akan selamanya adidaya jika selalu menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Sekarang adalah zaman berkolaborasi. Kalau Anda ingin bertahan hidup, Anda harus bisa berkolaborasi. Bukan saling mengalahkan, itu sudah usang ya. Itu harus ditinggalkan. Itu adalah zaman-zaman baby boomers yang harus ditinggalkan karena merugikan dan juga tidak manusiawi. Saya percaya Amerika Serikat akan rugi sendiri. Dia akan kehilangan, atau mungkin sudah kehilangan ya, kehilangan kepercayaan, kehilangan respect dari sekelilingnya, dari teman-temannya, dari koleganya gitu ya. Yang akan kita lihat saja nanti pertahanan hidupnya kayak apa jika hidup di dunia yang luas ini dengan cara semacam itu. Apakah orang akan percaya kepada Anda atau semakin meninggalkan Anda? Well, sepertinya akan sulit sekali mendapatkan kepercayaan itu. Karena jika selalu dikasih kepercayaan, dikhianati kembali, dan kembali. Berapapun sumber daya Anda, berapa banyak sumber daya alam Anda, berapapun aset Anda, kekayaan negara Anda, jika Anda mencoba hidup sendiri dan merasa paling kuat, Anda tidak akan bisa bertahan hidup. Karena dunia membutuhkan kolaborasi, bukan permusuhan atau saling mengalahkan orang lain. Kita ngobrolin tentang fitness ya. Kemarin saya sudah posting fitness saya di edisi midweek. Dan memang saya menggunakan kacamata itu bukan untuk gaya-gaya ya guys ya. Karena saya punya kecenderungan, kalau saya Google tadi itu namanya fotophobia. Jadi saya ada kecenderungan memiliki kelelahan syaraf terutama di mata kalau mata saya terlalu lama terpapar sinar matahari.
Jadi kalau misalnya saya tidak memakai penghalang atau mengurangi cahaya yang masuk dalam mata saya, malamnya itu saya akan kelelahan sekali. Itu meningkatkan hormon kortisol saya sehingga bikin saya susah tidur begitu ya. Kalau mata kita lelah, gampang tidur, itu masih mending ya. Ini tidak. Sudah mata lelah, nggak tidur-tidur. Nah itu yang sangat menyiksa sekali. Oleh karena itu memang saya punya kecenderungan selalu pakai kacamata hitam untuk mengurangi gangguan-gangguan saya nanti menjelang waktu tidur. Memang agak gelap ya. Harusnya kan mata kita bisa terbiasa gitu ya. Cuman itu yang saya alami begitu ya. Silakan di follow YouTube Coachella's Method ya. Di sana Anda bisa dapatkan tentang penawaran-penawaran program dari saya untuk bisa saya pandu, dan juga bisa mendapatkan postingan saya berlatih dan beberapa benefit lain. Jadi beberapa hari lalu saya baru menonton film di Netflix, judulnya adalah Esok Tanpa Ibu ya. Saya pikir ini adalah film-film drama tipikal Indonesia, tapi ternyata ada nilai lebih di situ ya, yaitu dari cara pengemasan cerita, sinematografi ya, dan juga idenya. Filmnya ini tipikal film yang bisa kita tonton di serial film Love, Death, Robot atau di Dark Mirror ya. Tentunya sangat membanggakan sekali Indonesia akhirnya bisa memproduksi film semacam ini ya. Bagaimana berkaitan penggunaan AI untuk terus mengenang orang yang kita cintai, bahkan mengekspansi fungsinya menjadikan orang yang kita cintai yang sudah meninggal itu tetap virtual dalam hidup kita ya. Menjadikan dia sebagai orang hidup palsu yang terus menemani hidup kita. Apakah itu kelebihan atau kekurangan? Di sini nanti akan ada jawabannya di ending ceritanya ya. Ini sangat menarik sekali, sangat filosofis. Tidak itu saja, selain filmnya juga dalam, cara pengemasan sinematografinya saya sangat suka sekali ya. Dan memang saya lihat film-film Indonesia di Netflix itu sekarang cara pengambilan gambarnya itu nggak lain gitu ya. Itu namanya kamera apa guys? Kayak lebih dekat gitu ya, kayak lebih close up gitu. Sudah tidak lagi sinematik yang sangat grande seperti itu, tapi ini lebih dekat begitu ya. Nanti deh kita lihat-lihat lagi cara pengambilan gambar atau pemakaian kamera dengan teknik seperti ini. Dan tentunya tidak semua film itu cocok ya disorot atau diambil gambarnya dengan teknik seperti itu. Tentunya semuanya itu tergantung dari filmnya itu sendiri. Ada yang cocok, ada juga yang tidak cocok ya. Dan kebetulan karena memang tema film ini sangat cocok, jadi saya sangat suka sekali film Esok Tanpa Ibu ini. Dan saya juga senang pada akhirnya Indonesia bisa keluar dari penjara film-film horor dan film perselingkuhan. Pada akhirnya bisa ya memperluas tema cerita menjadi lebih luas dengan imajinasi yang makin tinggi, makin elevating, sehingga memperkaya kreasi film Indonesia. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya akan lanjut jalan-jalan sebentar. Thank you for watching. See you. Thank you for watching.